Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahdani. Saya dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan membahas atau mengerjakan CCNA Packet Tracer yang membahas tentang troubleshoot default gateway atau membahas pemecahan masalah pada default gateway. Baik, di sini kita akan memecahkan masalahnya atau memperbaiki masalah pada topologi yang ada pada paket tracer ini. Sebelum kita pergi ke troubleshoot default gateway-nya, di sini saya akan membacakan makalah atau PPT panduan dari Cisco. Baik, di sini ada tabel alamat. Dan di sini ada device-nya, dan sini portnya, alamat IP-nya, subnet mask, serta default gateway-nya. Nah, di sini default gateway-nya masih kosong. Selanjutnya itu tujuannya, itu bagian pertama itu kita verifikasi dokumentasi jaringan dan isolasikan masalah. Terus bagian 2 itu implementasikan verifikasi dan solusi dokumen. Terus latar belakang itu agar perangkat dapat berkomunikasi di beberapa jaringan, itu harus dikonfigurasi dengan alamat IP, subnet mask, dan gateway default-nya. Gateway default digunakan ketika host ingin mengirim paket ke perangkat di jaringan lain. Alamat gateway default umumnya adalah alamat antarmuka router yang terpasang ke jaringan lokal tempat host terhubung. Dalam aktivitas ini Anda akan selesai mendokumentasikan jaringan. Anda kemudian akan memverifikasikan dokumentasi jaringan dengan menguji konektivitas end-to-end dan pemecahan masalah. Metode pemecahan masalah yang akan Anda gunakan terdiri dari langkah-langkah berikut. Pertama itu kita harus verifikasi dokumentasi jaringan dan gunakan tes untuk mengisolasi masalah. Terus yang kedua itu tentukan solusi yang tepat untuk masalah tertentu. Yang ketiga itu terapkan solusinya. Dan yang keempat, uji untuk memverifikasi bahwa masalah telah teratasi. Dan yang terakhir, dokumentasikan solusinya. Sepanjang studi CCNA Anda akan menemukan deskripsi yang berbeda tentang metode pemecahan masalah, serta berbagai cara untuk mendokumentasinya, masalah dan solusi. Ini disengaja tidak ada standar atau template yang ditetapkan untuk pemecahan masalah. Setiap organisasi mengembangkan proses untuk standar dokumentasi, bahkan jika proses itu atau kami tidak memilikinya. Namun semua metodologi pemecahan ini yang efektif umumnya mencakup langkah-langkah di atas. Terus catatannya, jika Anda mahir dengan konfigurasi gateway default, aktivitas ini mungkin tampak lebih rumit daripada yang seharusnya. Kemungkinan besar Anda dapat dengan cepat menemukan dan menyelesaikan semua masalah konektivitas lebih cepat daripada mengikuti prosedur ini. Namun saat ini, melanjutkan studi jaringan dan masalah yang Anda hadapi akan menjadi semakin kompleks. Dalam situasi seperti itu, satu-satunya cara efektif untuk mengisolasi dan memecahkan masalah adalah dengan menggunakan pendekatan metode seperti yang digunakan dalam kegiatan ini. Baik, langsung saja kita masuk ke instruksinya. Yang pertama itu verifikasi dokumentasi jaringan dan isolasi masalah. Di bagian ini, aktivitas ini selesaikan dokumentasi dan lakukan uji konektivitas untuk menemukan masalah. Selain itu, Anda akan menentukan solusi yang tepat untuk implementasi di bagian kedua. Terus langkah pertama itu verifikasi dokumentasi jaringan dan isolasi semua masalah. Sebuah
sebelum Anda dapat menguji jaringan secara efektif, Anda harus memiliki dokumentasi lengkap, tabel alamat bahwa beberapa informasi hilang, menyelesaikan tabel alamat dengan mengisi form gateway default yang hilang untuk scalar dan visi. Nah, di sini tadi yang saya jelaskan tadi bahwa di sini IP defaultnya hilang atau belum ada. Maka dari itu kita akan menentukan IP default gateway defaultnya. Di sini saya sudah buat table addressing tablenya atau table alamatnya. Pada topologi ini PC 1, PC 2 terhubung pada switch 1, switch 1 terhubung pada router 1. Nah, di sini switch 1 ini menggunakan VLAN 1 dengan IP 10.2. Maka dari itu dia menggunakan IP gateway dari port 0/0, yaitu IP-nya 10.1. Maka dari itu IP gateway-nya adalah 192.168.10.1. Kita isi di switch 1. Nah, selain di switch 1 juga kita kopikan ke PC 1 dan PC 2. Nah, di sini PC switch 1, PC 1, PC 2 telah kita atur. Selanjutnya itu kita tambahkan IP gateway switch 2, PC 3 dan PC 4-nya. Di sini dia menggunakan port 0/1, maka IP gateway-nya 11.1. Kita kopikan ke switch 2. Terus ke PC 3 dan 4-nya. Nah, di sini kita telah menentukan IP default gateway-nya sesuai dengan langkah pertama. Selanjutnya itu uji konektivitas ke perangkat di jaringan yang sama dengan mengisolasi dan memperbaiki masalah akses lokal apapun. Anda dapat menguji konektivitas jarak jauh dengan lebih baik dengan keyakinan bahwa konektivitas lokasi beroperasi. Rencana verifikasi bila sesederhana daftar uji konektivitas guna pengujian berikut untuk memverifikasi konektivitas lokal dan mengisolasi masalah akses apapun. Baik, di sini adalah pengujian dan verifikasi dokumentasi. Nah, di sini uji PC 1 dan PC 2 statusnya berhasil atau tidak. Di sini tidak. Masalahnya alamat IP pada PC 1. Larutkan ubah alamat PC 1. Terus diverifikasi. Verifikasi ini adalah bahwa kita telah selesai menyelesaikan masalahnya. Terus coba juga uji pada switch 1 dan router 1. Nah, sebelum kita uji, kita bacakan sampai habis dulu panduan makalah paket tracer tentang troubleshoot default gateway ini. Terus langkah kedua itu tentukan solusi yang tepat untuk masalah tersebut. Dengan menggunakan pengetahuan Anda tentang cara jaringan beroperasi dan
keterampilan konfigurasi perangkat Anda dari penyebab masalah, misalnya S1 bukan penyebab masalah konektivitas antara PC1 dan PC2, lampu yang berwarna hijau yang tidak ada konfigurasi pada switch 1 akan menyebabkan lalu lintas tidak lewat PC1 dan PC2. Jadi masalahnya harus dengan PC1 dan PC2 atau keduanya. Nah, verifikasi pengalaman perangkat untuk memastikan cocok dengan dokumentasi jaringan. Misalnya alamat IP-nya untuk PC1 adalah sebagai verifikasi dengan IP config perintah. Yang ketiga itu saran solusi yang menurut Anda akan menyelesaikan masalah dan mendokumentasikannya. Misalnya ubah alamat IP untuk PC1 agar sesuai dengan dokumentasi atau sesuai dengan tabel address-nya. Catatannya itu seringkali ada lebih dari satu solusi, namun ini adalah praktik terbaik pemecahan masalah untuk menerapkan dan memverifikasi solusi atau mempersatu. Menerapkan lebih dari satu solusi dapat menimbulkan masalah tambahan dan skenario yang lebih kompleks. Nah, pada bagian 2 ini menerapkan verifikasi dan mendokumentasikan solusi. Di bagian 2 ini Anda mengimplementasi solusi yang Anda identifikasi di bagian 1. Maksudnya itu kita mencari permasalahannya, kemudian kita catat permasalahannya. Terus Anda kemudian akan memverifikasi solusi tersebut berhasil. Nah, jika sudah kita catat, maka kita akan selesaikan permasalahan tersebut. Nah, jika sudah selesai, kita tandai. Terus Anda mungkin perlu kembali ke bagian 1, menyelesaikan isolasi semua masalah. Jika ada kekurangan, kita ulangi lagi tahap-tahap sebelumnya. Terus langkah pertama itu terapkan solusi untuk masalah konektivitas. Bagian pertama ini pilih masalah pertama dan terapkan solusi yang Anda sarankan, misalnya perbaiki alamat IP PC1. Nah, di sini permasalahan pertama sesuai panduan ini itu permasalahan ada pada PC1. Terus langkah kedua itu verifikasi bahwa masalah sekarang telah teratasi. Verifikasi solusi Anda telah menyelesaikan masalah dengan melakukan tes. Anda gunakan mengidentifikasi masalah, misalnya dapatkah PC1 sekarang mengeping PC2. Nah, nanti kalau permasalahannya PC1, PC2 tidak bisa mengeping, nanti kita perbaiki. Jika setelah kita perbaiki, maka dia akan bisa mengeping. Terus yang B itu jika teratasi, tunjukkan dalam dokumentasi Anda. Misalkan dalam tabel di atas, Anda centang sederhana, sudah cukup di kolom verifikasi. Kolom verifikasi itu mencentang bahwa hasil kerja kita itu setelah selesai. Terus langkah ketiga itu verifikasi bahwa semua masalah telah diselesaikan. Jika masih memiliki masalah yang belum diselesaikan dengan solusi yang belum diterapkan, kembali ke bagian 2 atau langkah pertama. Kita ulangi lagi. Terus langkah ketiga itu terus yang ke B ini, jika semua masalah Anda saat ini teratasi, apakah Anda juga telah menyelesaikan masalah sambungan jarak jauh? Seperti didapatkan PC1 melakukan ping ke PC4. Jika jawabannya tidak, kembali lagi. Kita ulangi lagi bagian 1 langkah 1 untuk menguji konektivitas jarak jauh. Nah, kesimpulan di sini adalah kita harus mencari permasalahan pada perangkat-perangkat ini. Kita akan cari permasalahannya. Setelah kita cari, kita catat permasalahannya sesuai dengan tabel ini. Kita catat permasalahannya. Ini ping PC1 ke PC2 tidak berhasil. Permasalahannya adalah alamat API, ubah alamat IP-nya. Terus jika sudah selesai kita atasi, kita verifikasi. Nah, di sini saya akan menggunakan notepad aja. Baik, setelah kita memahami makalah tunjuk dari modul ini, bahwasanya kita harus menguji dahulu itu mengeping atau mengetes apakah
terhubung antara perangkat yang ada di sini. Nah, pada langkah pertama ini kita dokumentasikan isolasi semua masalahnya. Di sini kita menggunakan Notepad atau kita menggunakan Excel aja. Excel. Sesuai dengan petunjuk ini, kita uji dahulu PC1 ke PC2, terus PC1 ke switch 1, ke switch 1, terus router 1, dan seterusnya pada perangkat-perangkat lainnya. Nah, di sini kita buat dulu uji berhasil, masalah, terus yang diatasi, terus verifikasi. Nah, pertama kita PC1 ke PC2. Kita buka paket tracernya. Di sini kita coba buka command prompt, terus kita ping PC2 nya sesuai dengan table address table ini. Sini PC2 nya itu IP-nya 10.11. Ping 92.168.10.11. Nah, di sini request timeout. Di sini kita tulis tidak, no aja. Terusnya kita cari masalahnya. Kita coba cek IP config IP-nya. Kita cocokkan dengan table address. Nah, di sini IP address PC1-nya beda. Di sini menggunakan 11, ini menggunakan 10. Berarti kita menemukan permasalahannya. Di sini alamat IP pada PC1. Alamatnya itu alamat IP PC1. Ini salah satu contohnya. PC1. Terus yang diatasi, kita harus merubah IP-nya. Sini kita kasih tanda kalau sudah selesai. Baik, langsung saja kita selesaikan permasalahannya. Sini kita masuk ke PC1. Di sini dia PC1 switch 1, PC1 router 1. Nanti kita tes kalau kita sudah memperbaikinya. Kita masuk ke ini dulu, ganti IP-nya, masuk ke IP konfigurasinya 10.10. Terus kita masuk ke command prompt lagi, coba kita tes ping PC2 nya lagi. Nah, dia sudah terhubung. Coba kita ke root switch 1. Switch 1 nya table ini IP nya 10.2. Kita tunggu. Nah, sudah terhubung. Terus kita coba ke router 1 10.1.
Nah, sudah terhubung juga, berarti sudah berhasil. Di PC1 itu ke PC1 ke S1. Ini PC1 min R1. Masalahnya ini no alamat IP-nya merubah IP-nya. Sudah selesai, kita kasih tanda bintang aja yang 3. Nah, masalah pertama sudah selesai. Coba kita cek di paket transfer activity. Nah, di sini sudah berjalan 14%, berarti sudah selesai satu masalah. Nah, kita cari lagi sama seperti yang dicontohkan makalah ini. Kita cari lagi di perangkat lainnya. Nah, kita langsung saja ke PC2 dulu biar cepat. Langsung kita tes ping dulu switch satunya 92.168.10.2. Berarti terhubung, aman. Coba kita cek IP config-nya. Aman? Sama kah? Sama. Berarti PC2 aman. Coba kita cek di switch 1. Apakah ada bermasalah pada konfigurasi IP-nya? Show running. Nah, di sini interface pilihan 1, IP address-nya benar, subnet mask yang benar. Nah, ini ada yang kosong, itu IP gateway default-nya. Nah, di sini permasalahan kedua. Kedua ini switch 1. Switch satunya bermasalah pada IP gateway-nya. IP gateway default gateway-nya. Kita harus menambahkan IP-nya. IP gateway. Nah, langsung saja kita atasi masalahnya dengan perintah berikut. Pertama itu kita masuk ke konfigurasi terminal. Terus kita tambahkan IP gateway-nya. IP default gateway dengan 192.168.10. Sini 10.1. Kita enter. Nah, permasalahan switch 1 telah selesai. Coba kita uji lagi. PC2. Fungsi dari IP gateway itu agar kita terhubung ke perangkat jarak jauh, itu switch 2. Jadi kalau kita IP gateway-nya belum kita tambahkan pada switch 1 ini, maka dia tidak mau terhubung ke switch 2-nya. Coba kita ping dulu 192.168. PC1 dulu. Pasti sudah terhubung. Kita coba perangkat jarak jauh.
dari PC 2 ke PC 3. PC 3 IP-nya 11.10. Ya bener. Coba kita tes. Nah, berhasil. Nah, kalau kita udah menambahkan IP default gateway-nya tadi, sudah kita tambahkan, maka dia akan terhubung. Coba kita ke PC 4. PC 4 itu 11.11. Nah, di sini kita menemukan masalah lagi pada PC 4. PC 4 ini tidak mau mengeping PC 2 atau PC 1 pun juga tidak bisa mengeping PC 4. Coba kita dari PC 1 sesuai dengan instruksi tadi. PC 4 berarti 11.1. Sini dia tidak mau, berarti kita cek PC 4-nya. IP config. Sini gagal. Coba cek. Nah, di sini IP gateway-nya salah. Maka kita akan selesaikan dengan IP konfigurasinya. IP default gateway kita rubah 11.1. Selanjutnya kita coba lagi. Nah, berarti sudah terhubung. Berarti permasalahan yang ketiga itu PC 1 dan 2 ping ke PC 4 tadi gagal. No, berarti IP permasalahannya itu IP gateway PC 4 salah. Tak ubah IP gateway-nya. Ubah IP gateway-nya. Nah, di sini kita udah menyelesaikannya. Kita kasih bintang dulu sebagai verifikasinya. Seperti contoh makalah ini. Nah, di sini PC 1 dan PC 4 sudah kita bisa ping sesuai instruksi terakhir itu. Di sini mana ya? Kita tunggu dulu. Di sini kita sesuai dengan PC 1 dan PC 2 bisa mengeping PC 4 itu. Di sini sudah kita setelah menyelesaikannya. Di sini kita sudah menemukan 3 masalah. Yang pertama 1, 2, 3. Coba kita cek dulu PT activity paket reserve. Nah, di sini sudah 71%. Berarti masih ada masalah lagi. Dan yang terakhir kita coba cek lagi di topologinya. Tadi PC 1, PC switch 1, PC 2, PC 4 telah kita cek. Coba kita cek di PC 3. IP config-nya apakah benar? Benar. Berarti kemungkinan berarti di switch 2. Sebelum kita pastikan di switch 2, kita tes dulu. Kita ping dulu dari PC 4.
ke switch 2 nya titik 11.2 switch 2 nya. Nah, di sini switch 2 nya juga bermasalah. Berarti benar switch 2 nya bermasalah. Karena PC 4 tidak bisa mengeping switch 2. Coba di PC 3 juga sama kayaknya. Berarti gagal. Berarti kita fix di switch 2. Baik, langsung saja di switch 2 kita masuk ke CLI, enable, kita show dulu running config nya. Kita cek IP nya. Nah, di sini IP nya kosong dan IP gateway nya ada sesuai dengan table address. Berarti benar, berarti IP address nya kosong. Berarti tidak salah lagi, kita harus menambahkan IP nya. Kita masuk ke configure terminal, terus interface VLAN 1, IP nya 168 switch 2 11.2 11.2, subnet mask nya 255.255.255.0. interface oh iya, ini salah. Iya, ini kelebihan. Terus kita enter, masih ada. Interface VLAN 1 benar. VLAN 1. Oh iya, salah. Hapus dulu. Interface VLAN 1, terus IP address 192.168.11.2 spasi 255.255.255.0, terus no shutdown. Nah, sudah selesai. Sit. Coba kita ping lagi dari PC 4 ke switch 2. PC 4. Kita coba lagi. Apakah berhasil? Nah, berarti sudah terhubung. Berarti fix permasalahannya ada pada switch 2. Coba kita pada switch 3, PC 3. Berarti fix switch 2 permasalahan keempat. Kita tambahin di sini. Ini yang kedua, ini yang ketiga. Kita tulis di sini. Ini yang pertama. Ini yang kedua, permasalahan kedua. Ini permasalahan ketiga. Terus yang keempat. PC 4 dan 3 tidak bisa mengeping switch 2. Permasalahannya IP switch 1-nya, switch 1, switch 2-nya kosong. Berarti ubah, kita tambahkan IP, bahkan IP VLAN 1-nya.
Dan sudah selesai, kita tandai, kita verifikasi dengan tanda bintang-bintang 3. Nah, di sini kita telah menyelesaikan 4 permasalahan. Nah, setelah kita terapkan di sini adalah sebagai dokumentasi kita permasalahan yang kita kerjakan. Dari di PC1 permasalahan PC1 tadi, alamatnya harus kita ubah, switch 1 IP gateway-nya kita tambahkan karena kosong. PC1 PC2 dan tidak bisa meng-ping PC4, PC4-nya bermasalah. Itu IP gateway PC4 salah, kita ubah IP gateway-nya. Terus PC4, PC3 tidak bisa meng-ping switch 2, kita tambahkan IP switch 2-nya yang karena kosong. Nah, fungsi dari label ini, verifikasi atau dokumentasinya. Tadi sudah kita uji, sudah kita ping, sudah bisa terhubung semua. Kita tes lagi dari PC1, kita PC1 ping ke semua perangkat ini. Ke switch dulu 10.2 berhasil. Coba ke router berhasil. Coba ke PC2 berhasil. Coba ke switch 2 apakah berhasil? Berhasil. Terus kita ke PC3 cek 10 berhasil, ke 4 berhasil. Berarti fix, sudah selesai permasalahan pada topologi ini, yaitu yang sesuai dengan judul yang ada pada VT Activity Troubles, yaitu Troubleshoot Default Gateway Issues. Nah, kita cek di sini. Nah, di sini sudah 100%, berarti troubleshoot default gateway issues yang kita kerjakan itu sudah selesai. Nah, inti dari itu yaitu adalah permasalahan pada keempat ini, yaitu pada PC1, PC4, switch 1 dan switch 2. Ini PC1. Nah, permasalahannya sudah kita selesaikan. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan atau penjelasan yang kurang jelas, tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.